Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Angelika, NIM 2020143295. Saya akan menjawab UTS Pendidikan Agama Islam. Soal pertama, apa yang Anda ketahui tentang manusia dan agama, dan kenapa manusia membutuhkan agama? Jawabannya adalah, yang saya ketahui tentang manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki derajat paling tertinggi di antara makhluk-makhluk lainnya. Manusia juga merupakan makhluk yang paling sempurna. Menurut bahasa, manusia berasal dari kata manu, yaitu bahasa Sanskerta, dan means dari bahasa Latin, yang artinya berpikir dan berakal budi. Dalam surat Al-Alaq dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segumpal tanah yang diambil dari seluruh tempat yang ada di bumi. Yang saya ketahui tentang agama adalah sistem yang mengatur tentang keimanan, kepercayaan, dan keperibadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan lingkungannya. Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang A artinya tidak dan gama berarti kacau atau tidak beraturan. Dengan demikian, agama adalah yang mengatur manusia agar kehidupannya tidak kacau dan teratur. Lalu, kenapa manusia butuh agama? Manusia butuh agama karena agama adalah sumber moral, petunjuk kebenaran, dan agama juga dapat memberikan pedoman dan pembimbing bagi kehidupan manusia. Soal kedua, apa yang menjadi sumber ajaran Islam? Yang pertama, Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi yang terakhir sebagai pedoman hidup umat manusia hingga akhir zaman. Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang mengikat. Apabila dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Dengan demikian, sumber ajaran Islam ada 3, yaitu 1. Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia dan rukun iman. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Kedua, hadis. Hadis adalah perkataan sabda, perbuatan, ketetapan yang dijadikan Nabi Muhammad sebagai syariat Islam. 3. Ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sedang sungguh-sungguh dilaksanakan oleh siapa saja yang sedang berusaha. Soal ketiga, apa yang menjadi kerangka ajaran Islam? Kerangka dasar ajaran Islam. 1. Akidah. Secara teknis, akidah adalah iman, kepercayaan, dan keyakinan. Sedangkan menurut istilah, akidah adalah hal-hal yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa. Dalam ajaran Islam, akidah memiliki kedudukan yang sangat penting. Ibarat suatu bangunan, akidah merupakan suatu pondasinya. 2. Syariah. Dalam pengertian teknis ilmiah, syariah adalah aspek hukum yang mencakup aspek hukum dari ajaran Islam yang lebih berorientasi pada aspek lahir. Syariah meliputi 2 bagian utama, yang pertama ibadah dan kedua muamalah. Ketiga, akhlak. Dalam pengertian etimologi, akhlak merupakan suatu norma atau perilaku yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Akhlak terbagi menjadi 2, yang pertama akhlakul al-karimah, terpuji, yang kedua akhlakul ajmumah, tercela. Soal keempat, apa yang menjadi ruang lingkup kajian kaidah? Menurut para ulama, ruang lingkup kaidah sebagai berikut. Yang pertama ilahiyat, yaitu membahas tentang yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, khususnya mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, nubuwat, yaitu pembahasan tentang yang berkenaan dengan utusan Allah seperti Nabi dan Rasul. Ketiga, ruhaniyat, yaitu pembahasan tentang makhluk gaib seperti iblis dan jin. Yang keempat, sam'iyat, yaitu
hal yang membahas tentang alam gaib seperti neraka dan surga. Tujuan mempelajari akidah yang pertama meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua menenangkan jiwa, ketiga meningkatkan nilai amal baik. Soal kelima, apa perbedaan nabi dan rasul, dan jelaskan 25 nabi tersebut, serta mengapa kita harus mengimani qada dan qadar. Perbedaan nabi dan rasul adalah, nabi adalah seorang yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak berkewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain. Sedangkan rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan berkewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut terhadap orang lain. Dalam tauhid, rasul artinya lelaki pilihan Allah yang diberi utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada manusia sebagai pedoman hidup. Nama 25 nabi tersebut: Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Mengapa kita harus mengimani qada dan qadar? Karena bila seseorang yang tidak mengimani satu hal saja yang ada di dalam rukun iman, maka seseorang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai orang yang beriman. Seperti yang kita ketahui bahwa qada adalah sebuah ketetapan Allah yang ada sejak zaman azali. Sedangkan qadar adalah sebuah penentuan yang pasti sudah ada ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sampai di sini video yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.